aktivis nasionalis bertemu bersama-sama pada hari ini, terus nanti 2014 masih ada pemilu, berarti khayalan pertemuan ini. Kalau dalam waktu 1-2 tahun belum ada penjebolan konstitusi dan undang-undang yang anti rakyat dan anti nasionalisme, dan kemudian kembali kepada posisi 17 Agustus 45 dalam waktu 1-2 tahun, apapun caranya, maka pertemuan ini adalah pertemuan takhayul. Saya mohon maaf atas, jadi gini, saya mohon maaf sama mas-mas yang ya babak kedua, karena saya tadi kemarin itu di Pancor di Lombok Timur, ya biasalah ketemu orang kecil di sana 3-4 ribu siang malam, terus nanti malam saya harus di Gor Mataram, jadi mau nggak mau saya belum punya kewenangan untuk menunda flight Garuda, sehingga saya harus cepet-cepet setelah jam 12 ini lari ke bandara, jadi saya mohon maaf. Juga karena waktu saya sangat sempit, oleh panitia saya dibatasi paling lama 10-15 menit, maka saya datang ke sini ini membawa teks yang bahasanya bukan bahasa aktivis tapi bahasa orang biasa sehari-hari, jadi agak kurang, ya bahasanya Ivan waktu di Berlin lah. Pertama, negara itu gunanya supaya 3 hal pada manusia dan rakyatnya itu aman. Jadi pemerintah itu dibayar untuk mengamankan 3 hal. 1, nyawanya. Nomor 2, martabatnya. Nomor 3, harta bendanya. Di luar 3 itu nggak ada apa-apa. Nah sekarang kalau mau revolusi, ini mau ambil sebab yang mana ini? Banyak nyawa hilang, apa martabat hancur lebur, apa karena harta benda terlalu banyak dicuri? Ketiga-tiganya. Tapi ini masing-masing akan memberi output yang berbeda pada skala prioritas dan akurasi strategisnya agak berbeda. Kalau pertimbangannya harta benda, ya seperti reformasi saja, bilang sama Soeharto, ini jangan nyuri sendirian, saya juga pengen nyuri. Maka sekarang jadi Soeharto semua seluruh Indonesia. Nah jadi yang mana martabat? Kalau soal martabat, ayo, karena kita sudah tidak punya martabat. Kita sudah mengalami peristiwa-peristiwa pemerintahan yang sangat menghina martabat manusia, sangat menghina akal sehat, sangat menghina. Gunanya sekolahan itu supaya jelas dia kerjaannya nanti, kan gitu kan? Kalau dia sekolah ekonomi, dia ntar ngurusin ekonomi. Kalau dia sekolah peternakan, ntar ngurusin kambing dan ternak-ternak. Kalau sekolahnya IT, jangan ngurusin olahraga. Nah terus gunanya universitas apa? Nah, dulu Gus Dur yang merintis ini, ASIK, ahli fikih, ngurusin teknologi. Nah itu kalau Gus Dur nggak apa-apa karena dia wali ke-10. Nah, tapi kalau SBY kan bukan wali, dia kan hanya orang yang ingin melindungi supaya hambalang tidak melebar-lebar ke dakwanya. Maka ditaruhlah Rai Gedek itu di. Karena saya sudah bilang bahasa sehari-hari ya, saya baca aja daripada saya. Karena tiap hari saya ngomong sama orang-orang biasa, jadi kalau sama aktivis saya mending saya kasih pointers. Yang pertama, judulnya 6 Jalan Revolusi. Aslinya 5, cuman di sini terus berpikir ada 1 lagi. Pertama saya ingin ngomong buku ini dulu, ngomong merajut kembali Nusantara. Saya usul, ini Nusantara pada skala waktu yang mana? Nusantara sejak Angkatan 28, Nusantara sejak Demak, Mataram, atau sejak Mojopahit, atau sejak Sriwijaya, atau Ratu Sima, atau yang mana? Kan gitu, atau Nusantara Kus-Plus, Nusantara berapa, volume berapa? Jadi kalau mau ngomong merajut kembali Nusantara, harus diperjelas dulu melalui penelitian yang objektif, diskusi para expert, maupun diskusi publik untuk memastikan bangsa Indonesia ini satu. Harus dipastikan kita ini bangsa Garuda ataukah bangsa emprit. 2, apakah kita ini bangsa besar ataukah bangsa kerdil. Yang jelas,
Sebab kebangkitan orang besar berbeda dengan kebangkitan orang kerdil. Kebangkitan ayam berbeda dengan kebangkitan burung. Kalau kamu tidak tahu kamu ayam atau burung, bagaimana cara bangkit? Sudah jelas kamu ayam mau terbang-terbang. Kan begitu kan? Kamu cacing mau menerkam-nerkam, kan begitu. Jadi orang Indonesia kehilangan dirinya dan tidak pernah mencari siapa dirinya. Jadi kalau mau merajut Nusantara kembali harus ada penelitian yang cukup panjang dan ada diskusi di semua lapisan. Nomor 3, kita ini bangsa merdeka ataukah bangsa jajahan? Amerika itu penjajah ataukah tangan panjang penjajah? Ada 3 tipu daya dunia, 3 tahap sejak lahirnya Isa. Tahap pertama, tidak terima Nabi Musa kok disaingin sama anak ajaib. Kalah populer Nabi Musa. Ini kan bayi tidak punya bapak bisa ngomong. Kan Nabi Musa kan paling cuma belah laut, itu pun kalau disuruh baleni sorenya tidak terbelah lautnya. Karena yang sakti Tuhan, bukan tokannya dan bukan Musa lah. Jadi dia kalah hebat sama Nabi Isa. Akhirnya cemburu lah ini anak buahnya Musa. Terus akhirnya bikin rekayasa, memfitnah segala macam, berpuncak pada penyaliban Yesus Kristus. 37 tahun kemudian dibikin rapat setelah kenaikan Isa. Soalnya, loh setelah saya salib kok malah lebih populer. Kalah ini Musa. Oh, kan memang begitu hukum alam. Setelah video porno malah jadi hit. Kalau ingin jadi kiai dicium tangannya, zina dulu banyak-banyak, terus insaf jadi kiai baru populer. Gunanya Islam di muka bumi ini adalah khusus untuk para koruptor, begitu tertangkap pakai peci dan jilbab. Dan begitu diadili pakai tasbih, bunyinya asu. Guyon nih dadang kafir liberal ini gimana? Oke, saya akan setia pada ini. Bangsa merdeka atau bangsa jajahan. Nomor 4, kita ini bangsa setua apa? Kita ini lebih muda dari orang Yahudi apa kakeknya orang Yahudi? Kalau Yahudi suka menipu, apa tidak benar bahwa kita lebih pandai menipu? Sepandai-pandai Yahudi menipu masih lebih pandai kita, karena mereka hanya cucu kita. Karena kita lebih tua dari Nabi Ibrahim. Kita adalah anaknya Nabi Nuh ketika istrinya dirasuki iblis. Hamil jadi kita. Maka kelakuan kita campuran malaikat dengan iblis. Ini kalau tidak percaya silakan selidiki. Kamu tidak akan punya bahan, hanya aku yang punya bahan. Nah jadi Nusantara yang mana, Bu? Oke, saya maksudnya yang penting kan orang kompak ya. Tapi kan boleh dong orang dikasih gede hatinya. Kamu itu dulu turunan ini. Apa ini hubungannya sama Atlantis, Sundaland, ya toh? Sundawiwitan, Inkamaya. Ataukah bangsa Indonesia, bangsa Nusantara adalah hibrida gagal produk? Jadi ini campuran makhluk bermacam-macam yang agak kurang sempurna produksinya. Akhirnya gini, milih presiden dilihat gantengnya, gitu kan. Semua menteri juga manis-manis, ganteng-ganteng. Dan banyak parameter lain. Saya baca aja, saya berkepanjangan kalau gini. Apakah bangsa Nusantara hari ini terserah siapapun asal-usulnya, terserah dia bangsa besar atau tidak? Tidak peduli dia turunan tekek, apa turunan Nabi Adam, apa turunan Homo sapien, Homo erectus, atau Homo seksual. Apakah mereka sanggup berevolusi? Kalau melihat kondisi objektif NKRI hari ini, 1, dilihat kinerja pemerintah dan mental pejabatnya. 2, filosofi kebangsaan dan konstitusi kenegaraannya. Nomor 3, semakin terkikisnya martabat dan harga diri bangsa dan manusia Indonesia. Nomor 4, tidak berlakunya akal sehat politik dan rendahnya moral pengelolaan negara yang sampai ke tingkat serendah-rendahnya. Kalau kata Tuhan, ulaika kal an'am bal hum adall. Nah, sebagai kiai sedikit-sedikit saya keluarkan. Ulaika kal an'am artinya mereka sudah seperti hewan, bahkan lebih hina daripada itu. Nomor 5, berdasarkan terlalu banyaknya harta benda rakyat dan negara yang dirampok oleh kekuatan asing serta dimalingi oleh pengurus-pengurusnya sendiri, maka urgensi revolusi 100%.
karaoke sih. Tapi kalau melihat kualitas kelas menengah hari ini, terserah parameternya Pak Ivan nanti yang bisa merumuskan. Kalau melihat tingkat kerapuan otaknya masyarakat, kerapuan rasionalitas masyarakat, melihat subhat ideologi, subhat itu apa? Dan subhat itu ambigu. Subhat ideologi dan nasionalisme aktivis di berbagai level dan segmen. Nomor 4, mustahilnya lahir kepemimpinan nasional seperti disebut tadi melalui pintu sistem dan undang-undang perpolitikan yang ada sekarang, maka kan terjadinya revolusi di bawah 10%. Tapi kalau melihat potensi watak revolusioner radikal anarkisnya manusia dan bangsa Indonesia, maka sesungguhnya sangat tinggi kemungkinan untuk revolusi dalam waktu dekat. Karena manusia Indonesia adalah manusia yang paling radikal, paling revolusioner di muka bumi. Berani naik kereta api 200 orang tanpa pegangan, berani kawin tanpa pekerjaan, berani beranak lagi meskipun kredit motor belum beres. Puncaknya adalah SBY bisa jadi presiden. Itu keajaiban luar biasa menurut akal sehat. Tapi tangguhnya kehidupan rakyat, ngawurnya para pemimpin, ribu-ribu perilaku nekat dalam berbagai bentuk, bidang dan ranah nilai menunjukkan bangsa Indonesia selalu siap untuk membiarkan kebobrokan. Kan revolusioner namanya kan. Mestinya kalau orang kesakitan kan marah, ini enggak. Karena dia mampu revolusi atas dirinya. Rawo polor, harap nopo. Silahkan menindas, saya nggak akan apa-apa. Kalau revolusioner. Ayo Belanda datang lagi, daripada yang nindas SBY mending kamu sekalian. Belanda ayo sini, campur Arab, campur Amerika. Rakyat selalu siap untuk kehilangan negara. Jangan dipikir kalau negara Indonesia bubar tahun 2015 katanya akan jadi 17 negara bagian terus rakyatnya sedih. Enggak. Rakyat Indonesia tuh enggak peduli ada negara atau tidak. Wong kerjanya negara cuma ngerepotin hidup mereka. Begitu bubar negara, syukuran istighosah sama siapa. Rakyat kok. Tuhan kaget, loh kok gitu. Saya salah bikin ini bahasa Indonesia. Dulu Gus Dur yang Tuhan bingung, saya dulu bikinnya nggak gitu loh. Sekarang saya Indonesia, Tuhan bingung loh, aku dulu bikinnya nggak gini. Ini mesti ada subversi iblis ini. Akhirnya Tuhan nyari iblis nggak ketemu sampai hari ini. Padahal di Cikeas ya. Bahkan rakyat siap dan tenang-tenang saja untuk menjadi bangsa dan negara setan, serta tidak kagum seandainya Indonesia ini menjadi negara malaikat. Karena orang Indonesia bisa menjadi setan, sedetik kemudian bisa menjadi malaikat. Jadi kalau Bang Hariman mau revolusi, rakyat siap. Nah, ini nanti halaman berikutnya soal ini. Jadi terserah mau revolusi karena alasan harta benda dicuri habis-habisan, ataukah alasan makin sirnanya martabat dan harga diri bangsa serta manusia Indonesia sampai terpuruk kerendahan dan kehinaan yang amat memalukan di mata dunia, atau karena perjuangan moral. Tapi ada 6 kemungkinan jalan revolusi. 1. Orang Madura, Mahfud MD, menunjukkan kemaduraannya. MPR sudah tidak berdaya, Mahkamah Konstitusi bisa dia bikin melakukan segala yang diperlukan oleh Hariman. Mahkamah Konstitusi menganulir sekian undang-undang dan konstitusi yang anti rakyat. Diumumkan ini tidak sah, harus ganti. Kalau tidak cocok, carok. Mahfud MD bisa bikin surat menganulir pemerintah bahwa Presiden SBY tidak sah, KPU masih syubhat, jadi tidak sah. Kalau ada revolusi dari Mahkamah Konstitusi dan kalau Mahfud berani, baru nanti saya angkat jadi presiden. Tapi kalau Mahfud tidak berani, ini jangan dipuji dulu. Buktikan Madura, Mahfud.
Orang Madura itu ijazahnya palsu saja dia bisa pertahankan terhadap KPK. Kalau ijazah saya ada palsu, kata si bupati, saya jadi gubernur. Tuhan saja dilawan sama orang Madura. Tuhan memberi terbakar rumah gara-gara dia rakus waktu jadi nelayan. Terus dia bilang sama Tuhan, Tuhan, masalah laut kenapa dibawa-bawa ke darat? Enggak jadi revolusi, ketawa dulu ini ya. 2. Presiden SBY, siapa tahu ya, melakukan tindakan revolusioner atas dirinya dan negaranya, mengacu pada hayam wuruk yang membatasi dirinya berposisi sebagai kepala kerajaan atau kepala negara dan menyerahkan kepemimpinan pemerintahannya kepada Perdana Menteri yang namanya Gajah Mada. Terserah prosedur konstitusinya. Tapi SBY, saya tak jadi lambang negara saja. Saya minta, saya akan bikin Dewan Negara, semua orang-orang tua yang terpercaya bersama saya. Terus nanti saya angkat Perdana Menteri, pokoknya entah apa namanya yang ngurusin. Ini kalau SBY berani. Kalau enggak apa-apa. Wong ini juga iseng-iseng. Nomor 3. Ini juga mungkin Anda tidak sangka, tapi saya optimis. Sesungguhnya alam pikiran rakyat, apa saja yang ada mengalir di saraf otaknya dan di kandungan hatinya, itu adalah produk dari media massa. Jadi sesungguhnya alat produksi sejarah yang berada, yang primer, alat produksi sejarah yang primer itu terletak di genggaman tangan media massa. Jadi media massa punya potensi sangat besar untuk bikin revolusi. Kalau di langit ada lauhil mahfud, di bumi ada media massa. Maka rakyat bisa menyerahkan nasibnya kepada Yakub Utama, kepada Gunawan Muhammad, kepada Surya Paloh, kepada Haritanu, kepada Dahlan Iskan, kepada Hilang alias Ica, dan lain-lain, untuk segera direvolusi seradikal mungkin menuju Indonesia baru yang adil dan makmur serta disukai oleh Tuhan. Nah, ini juga khayal, tapi siapa tahu bisa gitu. Yang beneran ini nanti nomor 6. Nomor 4, pengumpulan tanda tangan sebanyak mungkin se-Indonesia mosi tidak percaya kepada undang-undang ini, kepada DPR ini, kepada pemerintah ini, dan pokoknya kita kumpulin sebanyak-banyaknya. Nanti pada waktu pemilu tidak ada keabsahan secara kuota untuk mengadakan pemilu dan seterusnya. Ini Bang Hariman yang satu-satunya bisa menjalankan. Pintu revolusi yang kelima adalah santet massal atau bunuh diri nasional. Tetapi yang paling aku andalkan hari ini sehingga aku jauh-jauh terbang dari Pancor Mataram ke Cengkareng, alternatif yang paling nyata adalah Hariman Siregar is back to the street of revolution. Biarin pokoknya Hariman kembali ke jalan dan tidak akan beranjak dari jalan yang dia injak itu sebelum tercapai revolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Nun. Tidak ada komentar lain saya kira kecuali luar biasa memang Cak Nun ini kalau berorasi. Silakan selanjutnya kita lanjutkan kembali paparan ini dengan Bang Marwan Batubara yang akan bicara.